Selamat pagi. Siapa yang tak kenal dengan makanan yang satu ini? Papeda. Terdiri dari olahan sagu yang dicampur air plus kuah ikan yang menggoda. Tak heran jika papeda jadi sajian wajib di Maluku dan Papua, terutama saat ada acara kumpul keluarga. Nah, akhir pekan ini saya bukan mau mengolah sagu dari papeda, tapi justru kali ini saya ingin menjajal aktivitas seru lain dari yang lain, pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Untuk sampai ke daerah ini, luar biasa perjalanannya. Dari Pekanbaru, kami harus naik speedboat selama 1 jam. Lalu naik bis 2,5 jam ke Buton, lanjut lagi naik speedboat kurang lebih 1 jam lamanya. Baru deh sampai ke Pelabuhan Meranti. Untuk sampai ke lokasi kami masih harus naik sampan dan ojek. Jauh ya. Nah, saat ini saya mau menjajal aktivitas para petani sagu tradisional di Desa Bokor ini. Pak, ini pohon sagu mau ditebang usianya udah berapa nih? 8 tahun nih usianya. 8 tahun? Berarti usia yang pas itu sekitar 8 tahun ya? 8 tahun, mulai dari tanam sampai sampai bisa besar tebang. seperti ini ya? Iya. Dalam setahun berapa kali panen? Dalam Sering? setahun tak sering panen, misalnya udah panen 8 tahun, tunggu lagi 2 tahun. Semut juga ya, banyak semut. Jadi terganggu nih. Ya udah kalau gitu saya ikut bantu tebang ya. Boleh, boleh. Karena ini menarik sekali nih, karena masih dilakukan secara tradisional semua ya. Mantap. Yuk. Kepulauan Meranti memang terkenal akan kesuburannya. Nah, salah satu potensi pertanian dan perkebunan unggulannya adalah sagu. Lihat deh bedanya. Kalau yang nebang udah ahli, pasti cepat. Tumbang bukan dipakai gergaji mesin, tapi pakai tenaga, pakai kapak, pakai tradisional. Sangat menarik. Akhirnya berhasil juga. Setelah pohon sagunya ditebang, batangnya lalu kita potong-potong seperti ini. Tujuannya untuk memudahkan proses pengangkutan. Supaya mudah mendorongnya, dipasang 2 pegangan dari kayu yang berfungsi untuk pengendali. Lalu, dorong deh. Berat. Tapi ini salah satu yang menarik di sini ya. Jadi kalau saya bilang ini bisa jadi satu permainan tradisional ya. Jadi tarik, dorong, nah luar biasa. Kita ambil yang satu lagi. Yuk, ini kita buka dulu ya. Saat mendorong, meski harus penuh tenaga, tapi tetap harus hati-hati. Soalnya tual sagu berukuran besar ini, kalau terlalu keras mendorongnya bisa menggelinding terus. Karena tidak ada remnya, tual sagu pun cukup sulit untuk dihentikan. The misery I know, like a friend that won't let go. Saat panen tiba, atraksi tual sagu ini juga kerap dijadikan ajang lomba antar warga loh. Bahkan sejak beberapa tahun lalu, sengaja ditampilkan dalam acara Bokor Folklore Festival yang rutin digelar setiap bulan Juni. Supaya meriah, acara juga disemarakan dengan tarian ayak sagu, tarian khas warga Desa Bokor. Selain lomba dorong tual sagu, ada juga lomba berlari di atas tual sagu yang telah disusun dan diikat di sungai. Nah, jadi sebenarnya proses pembuatan sagu itu belum selesai. Kalau tadi kita sudah melihat proses penebangan, terus proses kita mendorong tual sagu itu, sekarang kita masuk ke proses apa? Proses menghitung tual sagu. Menghitung tual sagu. Nah, ini berarti yang dihitung yang sudah dijajarkan ini ya? Sudah dirakit. Cuman saya bingung nih Bang Padi, hitungnya gimana? Kita satu-satu, ini kan banyak nih. Iya. 1, 2, pakai tangan itu Pakai ya? kaki. Pakai kaki. Iya. Iya, seperti begitu tuh caranya. Jadi kita harus bergerak cepat tapi otak tuh sambil menghitung.
Bisa nggak ya? Harus bisa ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau nggak bisa. Yang penting kita udah mencoba nih hal baru dan sangat menarik. Oke, turun. Kakinya harus di tengah. Kakinya harus di tengah. Tuh kan belum juga mulai. Belum juga mulai. Proses penghitungan tual sagu ini ternyata membutuhkan jam terbang yang cukup tinggi pemirsa. Saya yang baru sekali mencoba kesulitan untuk menyeimbangkan badan. Boro-boro lari, diri aja susah. Tapi saya nggak patah semangat. Saya coba lagi ya. 1, 2, 3. Alah, ternyata percobaan saya yang berikutnya juga sia-sia. Saya hanya sanggup menghitung sampai tual kedua dan sudah terjatuh. Katanya bukan apa, proses apa? Bukan proses penghitungan, tapi proses penyelamatan. Asik. Setelah kaki saya lecet-lecet, bahkan sempat terjepit, sepertinya saya harus angkat tangan. Sebaiknya saya harus berlatih terus nih, supaya nggak kalah dari Abang Supandi dan kawan-kawan. Sembari beristirahat, kita lanjut mengintip pengolahan tepung sagunya ya. Meski sudah mengenal mesin pengolah tepung sagu modern, warga Desa Bokor masih ada loh yang tetap mengolah tepung sagunya dengan cara tradisional. Tak usah menunggu lama, gumpalan tepung sagu pun jadi. Setelah ini tinggal proses pengeringan saja. Setelah kering dan jadi tepung, bisa diolah jadi aneka makanan. Selain kaya karbohidrat, dalam 100 gram tepung sagu juga mengandung protein, serat, dan kalsium. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's